Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Saya Regita Salsabila dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dalam tanah. Sebelum ke penjelasan tersebut, saya akan menjelaskan apa sih siklus karbon itu. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia yang dimana dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya. Siklus karbon merupakan peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Siklus karbon berfungsi untuk kelangsungan hidup di bumi, karena materi yang dihasilkan dari siklus karbon tersebut bisa digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, sedimen, dan lautan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari siklus karbon, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dalam tanah. Ini merupakan gambar siklus karbon di dalam tanah. Nah, sumber utama karbon dalam tanah yaitu CO2 atmosfer. CO2 atmosfer ini berasal dari respirasi makhluk hidup, kegiatan industri, penebangan pohon di hutan, dan kegiatan lain-lainnya. CO2 ini merupakan senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis yang disertai dengan penyimpanan energi yang nantinya akan menghasilkan bahan organik berupa karbohidrat yang sebagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologis dari tanaman itu sendiri dan sebagiannya lagi akan ditransfer ke konsumen. Nah, konsumennya ini adalah hewan dan manusia. Untuk hewannya itu sendiri, hewan ini ketika dia mati, maka senyawa organik yang ada di dalam tubuhnya akan diuraikan oleh dekomposer yang akan membebaskan senyawa karbon yang nantinya akan diserap kembali oleh produsen. Nah, dari tumbuhan itu terdapat sisa tumbuhan itu sendiri, yang dimana sisa tumbuhan ini merupakan sumber karbon secara langsung dalam tanah. Sedangkan untuk tubuh hewan maupun kotorannya itu merupakan sumber karbon secara tidak langsung di dalam tanah. Bentuk karbon di dalam tanah 50% itu berbentuk aromatik, 20% berasosiasi dengan nitrogen, dan sisanya itu 30% dalam bentuk karbon karbohidrat, asam lemak, dan karbon alkan. Secara sederhana, karbon organik di dalam tanah dikelompokkan menjadi 3 pol. Yang pertama, karbon larut, yang kedua, karbon tidak larut, dan yang ketiga, karbon biomasa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.